Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muda Potensial dan Kreatif, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa lagi dengan saya di channel Edukasi Microcontroller. Di pertemuan yang lalu, kita telah membahas terkait tentang relay dan bagaimana cara penggunaannya. Nah, untuk video kali ini, saya akan membahas lebih lanjut mengenai solid state relay. Namun sebelumnya, kita mengulang sedikit apa yang telah kita bahas di pertemuan yang lalu. Ada pengertian relay, bahwasanya relay adalah saklar yang dioperasikan secara listrik, baik secara elektromekanik maupun dengan secara elektronik. Jenis relay pun sudah juga kita bahas. Ada dua, electromechanical relay dan solid state relay. Nah, ini yang perlu kita bahas lebih lanjut, bahwa sedikit ada perbedaan antara simbol pada relay elektromekanikal dengan solid state relay. Gambarannya seperti ini. Jika elektromechanical relay itu ditandai ada kumparan. Nah, perbedaan dasarnya untuk solid state relay itu gambarannya adalah lambang transistor. Jadi ini adalah perbedaan dasar antara electromechanical relay dan solid state relay. Gambaran dari solid state relay seperti ini. Ini dia bentuknya. Ini yang umum di pasaran. Kemudian skema rangkaian yang ada di dalam solid state relay ini adalah seperti ini. Ya, sama halnya dengan electromechanical relay, di mana solid state relay ini juga terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, ini adalah photodetektor. Kemudian yang kedua adalah zero crossing detector. Kemudian yang ketiga adalah penguat daya. Ini berupa komponen triak. Selanjutnya, ini adalah sebuah rangkaian pengaman yang dibentuk dari dua komponen, yaitu komponen R dan C, di mana dari segi kelistrikan ini dikenal dengan nama rangkaian snubber. Ya, lanjut. Kita akan sedikit membahas cara kerja daripada solid state relay. Yang pertama, ini adalah bagian fotodetektor. Ini adalah bagian fotodetektor. Kita lihat ilustrasi yang ada di bawah. Fotodetektor sendiri itu terdiri dari dua komponen, yang mana satu berfungsi sebagai transmitter dan satu berfungsi sebagai receivernya, di mana komponen yang digunakan adalah LED infrared dan fototransistor. Ketika logic input diberikan kepada kaki anoda, maka si LED yang terhubung dengan GND akan memancarkan cahaya. Dengan terpancarnya cahaya, di sini akan memicu fototransistor sehingga kolektor akan terhubung dengan kaki emitter. Sedikit mungkin ada yang bertanya, kenapa logic input 1 yang diberikan kepada fotodetektor, namun output yang dikeluarkan adalah logic output low atau 0. Ini dikarenakan karena output dari fotodetektor ini lebih dekat daripada ground
Sehingga ketika input logic 1 diberikan, maka dia akan menjadi 0. Selanjutnya adalah bagian zero crossing detector. Ini berfungsi akan mendeteksi output yang berasal dari fotodetektor, di mana output dari fotodetektor sendiri di situ ada dua kejadian, yaitu active high dan active low. Jadi peralihan antara active high dan active low itu akan dideteksi oleh si zero crossing detector, sehingga output dari crossing detector ini akan berupa gelombang sinus yang akan memicu gate pada komponen teriak. Ini dia gambarannya. Ya, seperti ini. Jadi output dari zero crossing detector ini berupa gelombang sinus, di mana ketika pada saat gelombangnya mencapai 90 derajat, maka teriak ini akan terpicu sehingga terminal dari teriak ini akan terhubung. Terminal 1 dan 2 akan terhubung sehingga akan menghubungkan load yang akan kita kontrol nantinya. Lanjut pada bagian keempat. Ini adalah rangkaian snubber. Yang mana yang saya katakan tadi ini berfungsi sebagai pengaman. Di sini ada dua kondisi yang terjadi, yaitu yang pertama adalah kondisi charging dan yang kedua adalah kondisi discharging. Kondisi charging terjadi ketika kontak terjadi antara main terminal 2 dan main terminal 1 pada teriak. Hal ini disebabkan karena pada saat kontak terjadi itu ada arus kejut, beban kejut pada load yang kita kontrol. Arus ini dinamakan dengan arus transient, di mana besaran dari arus transient ini adalah 6 kali dari arus nominal. Sehingga dengan adanya arus yang berlebih, maka berpotensi akan merusak device yang kita kontrol dan bahkan bisa merusak teriak yang ada di sini. Dengan arus lebih tersebut, maka disinilah fungsinya rangkaian snubber untuk menyerap energi yang terjadi. Gambarannya seperti ini. Ini adalah kurva antara daya terhadap waktu. Jadi terlihat kondisinya perbandingannya itu linear. Jadi tidak ada riak yang terjadi. Itu yang diinginkan sehingga kenapa rangkaian snubber mesti dipasangkan di sini. Kemudian kondisi yang kedua adalah kondisi discharging. Yaitu maksudnya yaitu kondisi pada saat pelepasan kontak. Jadi tadinya terhubung kontak dan yang kondisi kedua adalah pelepasan kontak. Di sini akan terjadi juga arus balik atau back voltage juga akan terjadi sehingga bisa merusak device yang kita kontrol. Ya, baik, selanjutnya kita akan masuk ke jenis relay. Mana solid state relay ini dibedakan berdasarkan komponen atau driver pengendalinya. Jenis yang pertama adalah opto LDR. Maksudnya apa? Karena receiver yang digunakan adalah berupa LDR. Kemudian yang kedua adalah opto transistor. Karena receiver yang digunakan adalah fototransistor. Kemudian yang ketiga adalah SCR. Ini dikarenakan karena receivernya berupa SCR. Kemudian yang terakhir ini berupa teriak. Ini dikarenakan
karena receivernya berupa triak. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui jenisnya? Ini agak susah kita tentukan. Beda halnya dengan untuk magnetic relay, itu bisa dilihat dari jumlah kakinya. Kalau ini harus kita perhatikan dan harus kita cek datasheet atau katalog dari komponen ini. Seperti itu. Ya, lanjut. Aplikasi penggunaan relay. Sama halnya dengan electromechanical relay, solid state juga memiliki aplikasi penggunaan yang banyak digunakan. Yang pertama yaitu berfungsi sebagai remote control atau pensaklaran pada controller. Yang kedua, digunakan pada berbagai peralatan elektronik, komputer, microcontrol unit, PLC, untuk home dan industri automation. Ketiga, berfungsi sebagai kopling pada termostat pemanas listrik. Selanjutnya, digunakan juga pada mesin CNC dan sistem robotik. Lanjut, contoh relay yang umum digunakan untuk solid state relay. Ya, ini seperti ini. Jadi terdiri dari satu channel, hanya menggunakan satu kontak, yang mana input tegangan ini ada spesifikasinya 3 sampai 32 volt DC. Kemudian beban yang bisa dikontrol ratingnya adalah 90 sampai 480 volt ampere. Ini sama dengan ini. Ini satu channel juga. Kemudian yang ini umumnya digunakan pada controller. Ini bentuknya agak kecil. Itu terdiri dari satu channel, 2 channel, dan 4 channel. Lanjut, cara instalasi pada beban listrik. Ini tidak berbeda dengan electromechanical relay, sama saja. Nah, teman-teman bisa buat rangkaian seperti ini. Pada pin Arduino disambungkan ke solid state relay, ini dari pin 13. Kemudian GND-nya kita sambungkan ke minus solid state relay. Kemudian bagaimana cara menyambungnya ke beban? Seperti ini. Positif kita sambungkan ke kontak solid state relay. Kemudian kita sambungkan juga ke beban. Ini kita pakai contoh bolam lampu. Kemudian negatif dari beban kita langsung masukkan ke steker. Jadi seperti ini cara sambung solid state relay ke beban yang akan kita kontrol. Jadi saya kira cukup sahabat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan nantikan saya di channel berikutnya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.